Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah menciptakan kita, yang memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat hingga bermiliar-miliar, sehingga kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, hingga nikmat menghirup udara yang ada di muka bumi ini. Selawat bertangkaikan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita, yakni ya Habibuna ya Syafi'ana ya Maulana Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita yang menjadi umatnya mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya di sini akan menyampaikan yang mana bertemakan tentang ilmu kedokteran berkaitan dengan Al-Quran. Tidak dapat kita pungkiri bahwasannya ilmu kedokteran pasti berkaitan dengan Al-Quran. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla, yang mana jika kita memiliki kesehatan, jika badan kita sehat, fisik kita sehat, insya Allah kita nyaman untuk melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyuan dan penuh hikmat. Tetapi apabila kita sakit, pasti kita sulit untuk melaksanakan ibadah dengan penuh hikmat, dengan penuh kekhusyuan. Itu adalah problem setiap manusia. Sakit, apalagi sudah sakit tua, sakit keras, tidak bisa ibadah seperti orang pada umumnya, hanya ibadah di kasur, lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan apapun, hanya di tempat tidur. Bersyukurlah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan kaki untuk beribadah dengan sebisa kita. Bayangkan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, beliau beribadah di rumah sampai kakinya bengkak. Itu Nabi. Kita tidak bisa melakukan seperti itu. Ya mungkin memang kita tidak bisa mengikuti Nabi, tapi setidaknya ibadah kita tuh hampir setara dan hampir mirip dengan ibadah baginda besar kita, Nabi besar kita. Baik Nabi saja ibadah sampai kakinya bengkak. Kita sholat dipercepat tanpa ada yang namanya tumakninah. Itu ya dibilang perbuatan syaitan. Itu bukan dari diri kita sendiri, melainkan itu diganggu oleh syaitan. Mari jadilah kita sama-sama aja, kita sama-sama rubah itu semua. Oke, kembali pada konteksnya. Kesehatan, asal katanya sehat. Sehat berhubungan erat dengan yang namanya sehat berhubungan erat dengan yang namanya sakit. Yang tadi saya sudah sampaikan, sehat dan sakit ini tidak mungkin luput dari yang namanya konteks keimanan maupun di dalam ilmu kedokteran. Ada sehat, ada sakit. Pasti setiap para mungkin calon-calon dokter pasti membahas, memperdalam ini semua, sehat dan sakit. Sebelum dia menjadi seorang dokter,
pembelajaran dia pasti berkaitan dengan ini. Bahkan bukan hanya di fakultas kedokteran saja, di fakultas lain juga pasti ada yang namanya sehat dan sakit. Tidak harus terfokus kepada fakultas kedokteran, tidak. Sehat dan sakit. Ya. Kenapa kita bisa sehat dan sakit? Loh, itu pemberian dari Allah. Kita diberikan sehat dari Allah. Kita diberikan sakit, ujian dari Allah. Kalau kita sakit, itu misalkan ujian dari Allah. Jikalau kita sudah bisa melewati ini semua, pasti akan ada balasannya dari Allah. Gitu. Jadi jangan kita semerta-merta bahwasannya kita diberikan sakit, bahwasannya Allah tidak sayang dengan hambanya, tidak sayang dengan manusia. Tidak. Itu bentuk kesayangan Allah seperti itu, dengan cara manusianya diuji. Gitu. Bukan berarti Allah benci sama kita, bukan. Melainkan Allah sayang dengan kita. Dengan adanya diuji itu pasti kan ada yang namanya sebuah peningkatan. Pasti akan ada hadiah dari Allah, mungkin ada balasannya dari Allah kalau kita bisa melewati ujian sakit ini yang Allah kasih. Pasti kita mendapatkan sebuah balasan dari Allah. Tuh, sehat dan sakit. Kembali lagi ke sini, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa mengetahui bahwasanya orang itu sakit ataupun sehat. Secara zohir dia memang kelihatan sehat, Bapak Ibu. Kelihatan sehat, bugar, gembira gitu. Tetapi secara batin belum tentu secara batin dia tuh sehat. Kita tidak mengetahui bahwasannya batin dia tuh sehat. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Hanya dia dengan Allah lah yang tahu. Umat muslim. Zohir. Kita bisa melihat orang secara zohirnya saja kan, tidak bisa melihat batinnya. Maka dari itu banyak peribahasa bilang jangan menilai orang hanya dari covernya, tapi kita lihat isi hatinya. Wajahnya preman tapi hatinya baik, kita nggak tahu. Wajahnya seram tapi hatinya busuk, kita nggak tahu. Seperti itu. Hanya dirinya dengan Tuhan yang tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa tahu. Oke, kembali lagi konteks tadi. Sehat secara zahir. Banyak orang problematikanya saat ini secara zahirnya sehat, bahkan ada juga secara zahirnya sakit. Kalau sakit berarti harus ke dokter. Dokterlah yang menyembuhkan. Tetapi sebentar, penyakit itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu sekalian. Penyakit terbagi atas dua. Ada fisik yang bisa disembuhkan, ada batin. Fisik dan batin ini sangat berkaitan. Keduanya sangat bisa dibilang berhubungan. Dokter menyembuhkan pasien hanya dari fisiknya. Dokter dia menyembuhkan batinnya. Ada tidak poli kesabaran? Ada tidak poli penyembuhan iri hati? Tidak ada. Dokter hanya fisik, seperti sakit mata, sakit gigi yang sering kita rasa, sariawan, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Itu dokter hanya bisa itu saja. Tidak ada dokter yang memberikan poli kedokteran itu berhubungan dengan batin, penyakit batin manusia. Nggak ada.
Beda ini tuh penyembuhannya bukan ke dokter, tapi kembali lagi kepada asyifa. Nanti akan saya terangkan. Kembali ke asyifa. Kembalinya nanti ke asyifa, bukan ke dokter. Kata Nabi, berkaitan fisik, likuli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maksud Nabi ada obatnya, ini tuh penyakit fisik. Dokter ini sebagai perumpamaan penyembuhan, hanya dipakai hanya sebagai perumpamaan. Dokter ini sebagai hanya perumpamaan aja, atau hanya batasan untuk kesembuhan. Tapi kembali lagi pada Allah. Kita sakit, kita ingin sembuh, kita minum obat nih, obat. Kita sakit nih, obat. Kita sakit terus kita minum obat. Kalau kita yakin dengan minum obat sembuh, insya Allah pasti sembuhan. Tapi kalau kita nggak yakin, udah minum obat, nauzubillah min dzalik, sampai overdosis, nggak sembuh-sembuh, berarti kita nggak yakin sama Allah. Kan intinya di sini berhubungan erat dengan keyakinan. Kita yakin kita sembuh, kita nggak yakin, nauzubillah min dzalik, kita nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu. Mau minum obat sebanyak manapun, kalau Allah takdirkan kita meninggal. Mau minum obat manapun, mau kita dirawat segitu lamanya, kalau Allah takdirkan wafat, meninggal. Dokter, kisah Ibu Hasri Ainun Habibie, beliau salah satu istri presiden kita yang ketiga, Bapak B.J. Habibie almarhum, itu ditangani oleh beberapa dokter di Jerman kejadiannya. Tapi karena Allah lebih sayang sama Ibu Hasri Ainun, jadi Bu Hasri Ainun lah. Jadi dokter ini tidak bisa menyembuhkan penyakit yang diderita Ibu Ainun itu. Allah lebih sayang sama Bu Ainun, jadi Allah angkatlah beliau, Allah wafatkan beliau. Jadi mau dokter Pak Harto juga, Bapak Soeharto meninggal, ditangani oleh ratusan dokter. Kalau Allah bilang meninggal. Orang itu kemauan Allah kok. Kan Allah sebagai raja alam semesta ini, Allah bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa menolaknya. Kita mau meninggal misalnya pas umroh, gak bisa. Kalau Allah takdirkan di perjalanan lagi naik pesawat meninggal. Kalau itu takdirkan sebelum nyampe pintu Mekah meninggal. Gak bisa kita tolak, kita tahan. Bisa mau cabut nyawanya sama malaikat. Tak dulu malaikat, siapa Anda gitu, kata malaikat. Ini perintah Allah langsung, Allah cabut. Kita nggak ada yang tahu. Umur kita tuh di umur berapa kita wafat, di umur berapa kita pun bertahan, kita menyempurnakan ibadah, kita nggak tahu. Kenapa Allah lebih kebanyakan saat ini yang dicabut kebanyakan para ulama? Karena Allah lebih sayang dengan ulama. Yang meninggal terkena COVID yang saat ini nih lagi rame nih, COVID-19 yang terjadi di dunia saat ini. COVID-19 terjadi di seluruh dunia, benua manapun. Yang lebih meningkat di Amerika waktu COVID pertama. COVID pertama saja udah lebih parah, muncul lagi varian baru. Mengincar mana? Indonesia, negara kita tercinta. Indonesia dihajar sama virus COVID yang lebih berbahaya, varian Delta yang dari India. Ini lebih ganas, Bapak Ibu sekalian. Ini tuh lebih ganas. Banyak ilmuwan bilang ini lebih parah dari yang pertama, mutasi menjadi ini. Bayangkan,
dari satu titik ke titik ini kan kaitan sangat jauh sebenarnya berkaitannya. Tapi kenapa bisa mutasi? Ya Allah alam bisawab, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba muncul Indonesia meningkat COVID sampai saat ini, setiap harinya makin meningkat terus. Karena kesadaran masyarakat tidak ada. Gak ada kesadaran masyarakat, tidak menerapkan yang namanya 5M. Nih, disepelekan. Pemerintah udah menganjurkan. Presiden sudah menganjurkan. Menteri pun udah menganjurkan. Menteri manapun. Tapi kita tetap tidak peduli. Ini tuh pada bentuk ikhtiar kita supaya kita tidak kena COVID. Nih, COVID nih. Sama yang ini, dua tuh. Supaya kita tidak kena ini dua-duanya. Loh kok kalian malah meninggalkan ini semua? Dulu pada zaman Nabi memang ada yang namanya penyakit taun. Itu terjadi 1 tahun di Jazirah Arab ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ini 1 tahun. Kita dari 2020 COVID sampai sekarang udah 2021. Hampir mau 2 tahun kita diwabahi oleh penyakit ini. Negara lain bisa sembuh kok, kita nggak bisa. Indonesia, Brunei bisa hilang dari beberapa ratus, nggak 0%, hilang semua COVID di sana. Karena kenapa? Masyarakatnya nurut sama pemerintah. Kita nurut sama pemerintah. Pemerintah diinjak-injak, dihina-hina, disalahi. Padahal salah kita, bukan salah pemerintah. Kita yang salah, bukan pemerintah. Pemerintah menganjurkan, benar. Kalau pemerintah nyuruh, kita turutin. Gitu Bapak Ibu sekalian. Karena varian ini tuh luar biasa dahsyatnya. Sampai bahkan ulama dibilang meninggal karena COVID. Sebenarnya meninggal bukan karena COVID. Sudah waktunya, udah ajalnya beliau wafat. Ulama pondok pesantren yang tertua di Jawa Timur, pondok pesantren pelosok Kediri, Kiai Jazuli Usman, Kiai Zainuddin Jazuli wafat. Kiai Bekasi wafat. Pondok pesantren Bekasi wafat. COVID. Kenapa setiap orang sakit, batuk sedikit dibilang COVID? Karena ketakutan yang luar biasa masyarakat. Baik masyarakat maupun nakes. Nakes sudah, pemerintah kesehatan sudah menganjurkan bahwasanya diam di rumah. Bukan keluyuran, bukan kumpul-kumpul. Tadi disidak polisi bilangnya nggak tahu, disidak aparat bilangnya nggak tahu pemberitahuan itu. Alasannya nggak punya handphone, semisal. Alasannya nggak update berita. Loh, ini udah zaman digital. Informasi bisa kita cari dimanapun, di handphone, di internet. Masa dengan seenaknya kita bilang tidak tahu anjuran pemerintah bahwasannya dilarang berkumpul, dilarang berkerumun? Salah siapa? Salah warganya. Nih, warga Indonesia yang salah nih. Bukan pemerintah yang salah. Bukan. Pemerintah sudah menerapkan, bahkan presiden pun sudah memakai masker. Warganya yang nggak menurut. Pakai masker apa salahnya sih? Emang pakai masker berat? Enggak. Memakai masker tidak berat. Ini anjuran pemerintah. Kalau udah kata pimpinan pusat bilang seperti itu, ya kita jalanin. Presiden sudah melakukan, kita turutin. Kecuali presiden dia memakai masker, DPR nggak pakai masker, menteri nggak pakai masker.
baru kita protes, kita datang ke istana negara, istana protes. Kalau orang presiden yang pakai masker kok, presiden kemana-mana pakai masker, belusukan pakai masker. Memang kitanya yang salah, kita tidak peduli dengan ini. Katanya pengen COVID pergi, tapi ini semua nggak dijalani, dilupakan. Ini dilupakan. Padahal ini tuh penting, ikhtiar kita. Apa salahnya sih melakukan ini semua 5M? Emang berat? Enggak. Tinggal diam di rumah udah tenang. Di rumah pun lebih baiknya pakai masker juga. Menjaga jarak sama keluarga. Itu lebih bagus lagi. Kalau tidak ada keperluan mendesak, kalau kata dibilang jangan keluar, jangan keluar. Selagi itu keperluannya tidak mendesak, jangan keluar. Ini pemerintah loh yang menganjurkan. Pimpinan sebuah pimpinan negara yang memerintah langsung. Oh kita nolak? Oh kita nggak menurut? Kita siapa? Kita di negara orang. Negara kita sendiri, memang negara kita sendiri, tapi dipimpin orang lain. Oh, kita nggak menurut? Menteri disuruh aja nurut, pimpinan disuruh pakai masker nurut, nakes bahkan departemen kesehatan memakai masker. Tapi kita semua tidak peduli dengan ini semua. Kita tuh cuma setitik di bumi, semua manusia tuh cuma setitik nih, debu. Kita tuh cuma debu. Apa sih yang kita sombongin? Harta. Apa yang kita sombongkan? Harta, jabatan, tahta. Gak ada semua ini, gak berguna di mata Allah. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kepada yang tadi, Asy-Syifa. Berdasarkan surat ini, surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, wa nunazzilu auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu liz-zalimina illa khusyara. Nih, ayat ini udah jelas. Asy-Syifa, nama lain dari Al-Qur'an. Al-Qur'an namanya banyak, ada Al-Furqan, dan ini salah satunya Asy-Syifa. Ada Al-Huda. Al-Qur'an itu nama lainnya banyak. Asy-Syifa ini artinya adalah obat. Tadi yang saya bilang, obat atau penawar. Asy-Syifa ini berkaitan erat dengan Quran pastinya, kan nama lain dari Al-Quran. Berarti ini dibilang penting. Asy-Syifa. Kalau orang kena penyakit batin, kembalinya bukan ke nakes, kembalinya bukan ke dokter, tapi kembalinya kepada Asy-Syifa, Al-Quranul Karim. Al-Quran, kembalinya ke Quran. Asy-Syifa, kembalinya ke Asy-Syifa. Al-Quran kan Asy-Syifa, kembali ke sini. Jadi bukan ke dokter. Dokter nggak ada yang nggak ada yang bisa menyelesaikan penyakit batin. Dokter manapun, rumah sakit manapun, mau rumah sakit termahal pun, mau rumah sakit terbesar di dunia pun nggak akan bisa menyembuhkan penyakit batin manusia. Yang bisa hanya Asy-Syifa. Kembalilah kita kepada Quran, kembalilah kepada kita, kepada ulama. Tuh yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Kita sombong, masa kita daftar ke dokter? Nggak ada di situ keterangannya poli sombong, poli menghindarkan sombong, nggak ada. Kembalilah kepada Quran, ulama, atau mendengarkan ceramah ulama. Tuh yang bisa menyembuhkan penyakit batin kita ini, supaya kita tidak banyak iri, dengki, hasut, dan segala macam. Kebanyakan kan orang seperti itu, punya ada barang-barang bagus, iri lagi ke tetangga.
tanggal 1 beli barang A, beli barang B iri, B beli barang C iri, terus aja kayak gitu. Ini yang salah apanya? Yang salah itu pola pikir manusianya. Udahlah kalau misalkan Allah nggak kasih, terus misalkan Allah lebih sayang sama B dikasih rezeki lebih, kita dapat sedikit, disyukuri. Bukan kita iri, bukan kita melakukan dengan berbagai cara apapun, ngopet apa, rampok, jangan. Itu Allah sangat benci itu. Kan ada ininya, keterangannya. Apabila seorang maling dipotong tangannya. Kalau maling, ini kan masuk maling, rampok, maling, copet, maling, jambret. Yang sekarang misalnya copet, jambret, macam maling. Bisa juga maling kan, ambil duit bukan haknya. Koruptor bisa dibilang maling. Itu lebih parah lagi, koruptor. Muka apalagi di Indonesia ini koruptor banyak sekali. Tapi tidak memakan, mungkin memang kita sebagai negara Pancasila tidak menerapkan yang namanya hukum Islam. Coba di Aceh menerapkan hukum Islam. Kita tidak bisa, Jakarta, Indonesia selain Aceh tidak bisa ikuti peraturan, pakai peraturan peraturan potong tangan, hukum syariat, nggak bisa. Orang zina dirajam sampai mati. Nah Indonesia orang perkosa cuma di penjara, dibuih, nggak diapa-apain, nggak di apa. Kalau orang pembunuhan baru dibunuh, hukuman balik. Kalau dari pengadilan bunuh, hukuman mati, bunuh. Itulah anehnya Indonesia saat ini dibandingkan negara-negara Arab manapun. Kembali ke sifat ini sangat diutamakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya pikiran iri, dengki, kurang bersyukur, kembalilah ke Quran, baca Quran. Ya Quran ada obatnya semua. Al-Quran itu sebagai penyembuh. Bahkan bisa, insya Allah bisa memanjangkan umur kalau baca Al-Quran. Semua masalah apapun banyak kalau kita baca Quran, kalau kita kembali ke Al-Quran. Terus lanjutnya madu. Kenapa madu dibilang asyifa? Madu dibilang asyifa nih. Madu dibilang ini. Kenapa? Ya, karena bisa penyembuh juga madu dan kurma. Itu vitaminnya sangat bagus buat kesehatan. Bapak Ibu sekarang pasti pernah ke dokter kan? Dokter pasti menganjurkan kadang kalau nggak madu, sari kurma buat meningkatkan imun, buat meningkatkan kesehatan. Penyakit tipes, panas, meriang, minumnya apa? Sari kurma biar kembali lagi fit. Sariawan, bibir pecah-pecah, minumnya apa? Madu. Bukan minum yang lain, bukan. Nggak ada zaman Nabi minuman lain selain madu. Nggak ada yang kayak sekarang adem sari apa, nggak ada. Pasti madu alami. Tahu alam itu ngambil kayak seperti apa saya kurang tahu. Di zaman Nabi pun madu itu tidak seperti saat ini diambil dengan cara safety. Mungkin nggak tahu zaman dulu. Alam. Sari kurma ini sangat bermanfaat. Ini makanan favorit Nabi. Kata Nabi kalau buka puasa atau sahur, Nabi pun makan cuma 3 butir kurma. Buka puasa Nabi hanya makan 3 butir kurma, nggak lebih. Karena kenapa? Itu pun udah cukup bagi Nabi. Kurma itu itu kandungan vitaminnya sangat bagus buat meningkatkan kesehatan lagi, buat meningkatkan ibadah kita lagi, biar kita juga nggak ngantuk. Ada orang makan kurma ngantuk? Nggak ada. Orang banyak makan baru ngantuk sholatnya. Tuh, kurma ini sangat penting Bapak Ibu sekalian.
Kan madu dibilang asyifa sebagai penyembuh, obat kata Nabi. Ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Saya hanya pesan kesimpulannya bahwasannya marilah sama-sama kita kembali lagi. Kalau kita punya penyakit batin, kita kembali ke Quran. Kalau kita sakit fisik, datanglah ke dokter. Dengan niat yakin bahwasanya obat itu menyembuhkan penyakit. Gitu. Dengan sekadar kita minum tapi kita nggak yakin, itu sama aja bohong. Orang selain muslim pun banyak berpikiran seperti itu dengan meminum obat bahwasannya saya sembuh sehat. Belum tentu. Kalau Allah bilang sakit, sakit. Kalau Allah bilang sembuh, sembuh. Kita nggak ada yang tahu. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.